agar duriannya menjadi subur, agar duriannya sehat, agar duriannya suatu saat nanti mau berbuah, maka ada beberapa hal yang harus diingat teman-teman semua. Bukan hanya diingat tetapi juga harus dilakukan dengan baik dalam menanam durian. Oke, hari ini kita jalan-jalan kembali untuk melihat dan bercerita tentang hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita telah menanam durian. Ataupun baru kita mau akan menanam durian, teman-teman semua. Jadi sedikitnya ada 3 hal yang harus dipikirkan dari awal. Yang pertama ada air, kemudian sanggup untuk merawatnya dengan baik, kemudian dana yang cukup untuk biaya perawatannya, teman-teman. 3 hal itu, namun dari 3 hal itu akan muncul problem-problem ataupun masalah-masalah di dalam perawatan dalam perjalanan, teman-teman. Seperti salah satu contohnya mungkin kita kekurangan dana atau waktu dan kesempatan kita berkurang. Kalau duriannya mau subur dan tetap bertahan eksis, maka ketiga hal tersebut harus tetap dilakukan, teman-teman. Seperti contohnya beberapa pohon durian saya di sini kadang-kadang tidak sampai kita lakukan perawatan, ataupun kadang-kadang airnya kurang, walaupun di sini sudah menggunakan sistem sprinkle, teman-teman. Dalam menyiram kadang-kadang ada yang mampet, tidak sempat kita lihat. Kita kira sudah ngalir semua, ternyata ada yang belum mengalir. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi penyiraman itu harus kita pastikan tersiram dengan baik. Itu akan menentukan bahwa durian kita akan bisa menjadi subur dan sehat, sehingga suatu saat nanti durian kita akan bisa berbuah dengan baik. Itu, teman-teman. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama kadang-kadang juga pendanaan. Kemudian karena kita kadang-kadang sebagai petani, apalagi petaninya pemula, ya petani yang baru-baru belajar, fokusnya kita kepada keberhasilan orang, teman-teman. Orang berhasil, kita jadi semangat, kemudian kita ikut-ikutan. Kita tidak memikirkan apa yang akan terjadi belakangan waktu gitu. Sehingga kita nanti di tengah jalan kecewa, menyesal dan lain sebagainya. Nah, jangan seperti itu, teman-teman. Seperti pesan saya sebelumnya, bahwa setidaknya kalau kita bertani durian itu jangan banyak-banyak. Ya, seberapa kemampuan kita, segitulah baru kita tanam dulu, teman-teman. Jangan ambisi di awal itu kita jadikan sebagai acuan. Sama kadang-kadang di awal nontonnya bagus, tidak tahu dalam proses mereka itu bekerja itu sangat berat, teman-teman, sangat berat, sehingga kita itu akan menjadi kecewa di tengah jalan kalau kita sembrono dalam mengambil keputusan itu, teman-teman. Menurut saya setidaknya menanam 1-2 pohon aja dulu sebagai contoh. Nanti kalau misalnya sudah tahu cara perawatan yang benar, karena perawatan itu sangat kompleks, teman-teman semua. Bukan hanya menyiram, bukan hanya memupuk, tapi juga karakter durian itu harus kita pelajari betul-betul. Jadi sebenarnya merawat durian itu sangat kompleks, teman-teman. Termasuk juga salah satunya seperti ini contohnya, ini durian yang ada di kebun saya adalah durian percontohan. Jadi saya coba teliti
seperti apa sebenarnya. Walaupun ini mungkin tidak 100% langsung berhasil, ini akan menjadi pembelajaran buat saya, mungkin juga nanti akan saya berikan kepada teman-teman lewat vlog-vlog saya. Salah satu contohnya. Salah satu contoh adalah durian musangking ini, teman-teman. Dari sekian banyak yang ada di sini, saya contohkan ini satu, memang saya berikan air yang lebih, teman-teman. Ini setiap 3 hari dan airnya cukup banyak saya berikan ini. Sengaja ini saya berikan cukup banyak ini airnya. Biar saya melihat seperti apa sih sebenarnya penyerbukan yang terjadi kalau kebanyakan air dan tumbuh mata-mata tunas-tunas air yang banyak di atas, teman-teman. Seperti ini sudah rimbun ini, rimbun. Kemudian ada bunga yang sedang mekar. Seperti ini jadinya, teman-teman. Nah, jadi dia akan gugur, teman-teman. Nah, setelah saya cari-cari lagi referensi yang ada, kemudian juga coba kita googling, kemudian kita cari di YouTube. Ternyata memang salah satu karakter daripada tanaman itu adalah tanaman itu atau tumbuh-tumbuhan itu pada umumnya akan melanjutkan tunas-tunas yang baru itu daripada dia harus membuat buah, teman-teman. Seperti itu. Jadi bertolak belakang dengan ketika tanaman itu stres, dia ingin sebelum mati dia ingin berbuah. Nah, ketika berbuah, buahnya sudah muncul, tetapi ada pucuk-pucuk baru yang sehat keluar. Jadi tanaman itu kembali dia berpikirnya berbeda, teman-teman. Ya, mungkin berpikirnya berbeda gitu. Jadi tumbuhan itu akan lebih sayang kepada pucuk-pucuk yang baru untuk mempertahankan kelanjutan kehidupannya, teman-teman. Sehingga buah-buah atau bunga-bunga yang muncul itu jadi dia akan digugurkan dan gugur sendiri jadinya, teman-teman. Seperti ini hampir semua tidak ada yang bertahan ini, teman-teman. Padahal ini dulu banyak ini sudah tidak bertahan juga. Nah, ini satu contoh dan pelajaran buat kita teman-teman semua. Jadi pada saat sudah muncul bunga mata ketam itu, jadi air itu sangat wajib untuk tidak berlebihan. Wajib untuk tidak berlebihan, kemudian juga wajib untuk disemprot ya. Disemprot dengan yang kira-kira bisa menahan agar pucuk-pucuk ini tidak berkembang, teman-teman. Artinya tetap bertahan dalam kondisi daun-daun yang tua seperti itu. Nah, itu menurut referensi juga bahwa ada sejenis semprotan ya yang digunakan untuk semprot daun-daun agar tidak muncul pucuk-pucuk baru yang banyak. Nah, itu mungkin kalau tidak salah saya sampaikan itu yang ada kandungan sol-sol di belakangnya. Ya, mungkin yang ada sol-sol di belakangnya itu. Nah, mungkin bisa dicari bersama nanti bahwa itu bisa dipergunakan katanya untuk agar tunas-tunas baru ini tetap tua dia, sementara. Seperti itu. Nah, jadi itulah teman-teman semua, dalam berkebun durian itu tidak cukup hanya 3 yang saya sampaikan tadi. Namun 3 yang saya sampaikan tadi sangat penting dan terpenting. Tetapi hal-hal berikutnya berhubungan dengan penyerbukan, kemudian pentil, kemudian mempertahankan bunga buah, itu kompleks sekali yang harus kita pelajari. Nah, teman-teman semua, sebelum menanam durian, mari belajar bersama kita untuk agar tahu bagaimana sih membuat buah durian itu bisa berbuah, kemudian rasa buahnya juga bisa kita nikmati.
dengan baik karena kualitasnya bagus ya, kualitasnya bagus, kemudian buahnya besar-besar, sehingga kita tidak akan menjadi kecewa dalam menanam durian semeton. Oke, kira-kira itu sedikit informasi pengetahuan yang teman-teman mungkin harus ketahui bersama. Termasuk saya juga terus harus belajar sehingga perdurianan ini akan menjadi lebih maju ke depannya. Oke. Bagi teman-teman yang merasakan bahwa video saya ini bermanfaat, tolong di subscribe, like, share, dan komen. Kemudian share ya ke media sosial teman-teman semua. Rahayu, semoga semuanya akan lebih baik.